Tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama armada Belanda datang ke Nusantara untuk kemudian menguasai rempah-rempah dan bercokol sampai Jepang datang tahun 1942. Sekarang 2025, Patrick Kluivert dan teman-temannya datang ke Indonesia untuk menguasai sepak bola dengan mendepak orang Korea. Nah, jadi kita tunggu sajalah. Semoga kali ini kita bisa lolos ke Piala Dunia. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, untuk kita beri kesempatan kepada Patrick Kluivert bekerja. Kita beri kesempatan kepada PSSI untuk membuktikan pilihannya memberhentikan Sintayong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert. Ya, walaupun secara teknis memang agak sedikit diragukan, tetapi kan sepak bola ini adalah permainan tim. Patrick Kluivert juga tidak bekerja sendirian. Dia akan dibantu oleh 2 asisten pelatih yang menurut saya cukup lumayan lah, punya reputasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dani Lanzat itu walaupun dia belum pernah menjadi pelatih, tetapi dia punya reputasi sebagai asisten pelatih di banyak klub, di banyak pelatih. Nah, dan dia juga punya darah Maluku dan konon katanya dia bisa sedikit-sedikit bisa sedikit-sedikit bicara bahasa Indonesia. Jadi ini akan sedikit memudahkan Patrick Kluivert. Kemudian siapa itu namanya, Alex Pastor juga pelatih yang pernah menjadi pelatih di Almer City. Dia juga asisten pelatih di berbagai macam klub. Dia juga menjadi pelatih di beberapa klub. Dan ini juga termasuk sebagai seseorang yang ahli taktik, ahli strategi, ahli lah pokoknya. Game plan-nya juga bagus, dan untuk tim nasional yang butuh pertemuannya terbatas, waktunya pendek, itu memang butuh ahli taktik, ahli strategi yang bisa langsung nyetel. Apalagi ketiganya ini adalah orang Belanda yang tentu saja akan bisa langsung klik dengan pemain-pemain keturunan. Dan jangan lupa, Patrick Kluivert adalah legenda, saudara-saudara, penyerang tim nasional Belanda, legenda sepak bola Belanda, striker yang cukup dihormati. Dan kalau saudara-saudara ingat, di era kejayaan Patrick Kluivert sebagai pemain, itu pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia sekarang ini, Mes Hilger kah, Kevin Dick kah, Martin Paska, Tom Hai, Ragnar Uratmangun, itu mereka masih kecil. Nah, mereka nonton Patrick Kluivert, mereka menjadikan Patrick Kluivert itu idola. Jadi setidaknya Patrick Kluivert ini bisa menjadi panutan lah. Orang-orang ini, anak-anak ini bisa setidaknya nurut kepada Patrick Kluivert. Kenapa seperti itu? Karena kalau pemain lokal mah nggak perlu kita ragukan. Siapapun pelatihnya pasti mereka bisa menerima. Kan yang masalahnya adalah pemain-pemain dari
Eropa ini kan nggak ada dalam sejarah orang Asia menjajah Eropa, kan nggak ada. Yang ada orang Eropa menjajah Asia. Jadi bisa saja ada sentimen seperti itu, ada perasaan inferior terhadap orang Asia, sehingga ya mau tidak mau memang solusinya adalah pemain Eropa dikelola oleh pelatih Eropa, pemain-pemain Belanda dikelola oleh pelatih Belanda. Apalagi jumlahnya kan bukan hanya 1, 2, 3, jumlahnya belasan, saudara-saudara. Dan kemungkinan juga akan bertambah, mungkin saja bisa sampai punya 20 pemain keturunan di tim nasional Indonesia yang mayoritasnya berasal dari Eropa. Mengelola pemain-pemain diaspora itu, pemain-pemain yang sudah ada sekarang, saudara-saudara, keberadaan orang seperti Patrick Kluivert, selain untuk mengatur supaya pemain-pemain Belanda kita itu nggak banyak pola, nggak banyak ulah, supaya manut, istilahnya begitu, patuh, supaya jalan beriringan, tidak banyak konflik ya. Patrick Kluivert bisa jadi salah satu solusi sebagai pemain yang dihormati, sebagai pemain legendaris, sebagai mantan bintang. Tentu saja pastilah mereka semua orang-orang yang sekarang main di tim nasional Indonesia yang dari Belanda itu pasti segan, setidaknya begitulah, segan, saudara-saudara. Anda sopan, kami segan. Kayak begitu, saudara-saudara. Itu bisa jadi solusinya. Kemudian jangan lupa bahwa kita ini kan sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia ini kan sekarang dibangun dengan pondasi adalah pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora. Dan kabarnya, dan ini juga keinginan supporter juga kan, kita harus menambah lagi pemain-pemain keturunan jauh lebih banyak lagi. Dan untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan itu nggak mudah, saudara-saudara. Dari beberapa nama, beberapa sumber, terus kemudian yang sudah beredar itu kan ada nama-nama seperti misalnya si Mitchell Baker. Nah, walaupun PSSI sendiri sudah mengatakan Mitchell Baker kemungkinan besar sulit karena yang garis keturunan Indonesia itu bukan dari kakek nenek atau dari ayah ibunya, tetapi dari generasi di atasnya, generasi yang ketiga atau keempat, pokoknya di atas lah. Itu tidak sesuai dengan regulasi FIFA. Tetapi ada pemain lain selain Mitchell Baker dari Lille. Itu ada pemain seperti misalnya Pascal Struijk. Nah, nggak tahu ya apanya Rafael Struijk ya, pemain dari Leeds United. Itu juga kan itu bisa dinaturalisasikan. Kemudian dan tidak mudah juga untuk membujuk pemain seperti itu. Kemudian ada lagi Jayden Oosterwolde. Itu dari Fenerbahce. Itu juga pemain yang menurut rumor, menurut berkabar yang sudah beredar juga punya potensi untuk membela tim nasional Indonesia. Kemudian Ryan Flamingo di PSV Eindhoven. Kemudian ada Jairo Ridwald. Jairo Ridwald ini pemain yang jelas-jelas punya darah Maluku. Waktu dia datang bersama Ajax Amsterdam ke Indonesia tahun berapa ya, dululah, lama itu dia sempat bertemu dengan saudaranya kerabat dari kakek neneknya dia. Nah, itu dia sudah, tapi kan ini juga tidak mudah untuk mendatangkan Jairo Ridwald ini, apalagi dia sudah pernah punya caps untuk tim nasional Belanda. Kemudian ada lagi Milan Manhoef, pemain dari Stoke City. Itu juga punya kemungkinan ada peluang untuk membela tim nasional Indonesia. Ada beberapa lagi pemain di tim nasional junior Belanda aktif saat ini, juga ada beberapa yang punya keturunan Indonesia. Dan ini membutuhkan usaha, membutuhkan orang yang bisa meyakinkan pemain-pemain itu supaya bersedia bergabung dengan tim nasional, karena tidak mudah. Dan salah satu solusinya yang mungkin saja bisa ditempuh adalah dengan Patrick Kluivert, saudara-saudara. Fakta seperti itulah jelas bahwa Patrick Kluivert itu terlepas dari prestasi di kepelatihan yang perlu kita pertanyakan sama-sama, tetapi dia punya sisi-sisi positif, sisi-sisi baik, hal-hal yang perlu kita beri kesempatan lah, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Sintayong. Dalam hal jaringan di Eropa kan Sintayong nggak punya, saudara-saudara. Sintayong nggak punya pemain-pemain keturunan yang sekarang ini main itu juga sepenuhnya bukan karena faktor Sintayong, karena faktor usaha dari PSSI sendiri. Usaha dari PSSI sendiri dan tim di PSSI itu di bagian diaspora itu ada yang bertugas seperti itu. Nah, jadi itulah titik lemahnya Sintayong yang tampaknya
tidak dimiliki, yang coba untuk diisi oleh kehadiran Patrick Kluivert kali ini. Dengan Patrick Kluivert yang orang Belanda, pengalaman sebagai mantan penyerang, sebagai orang legenda di sepak bola Belanda dan menjadi panutan, kemudian pengalaman dia di berbagai macam negara, bekerja di berbagai macam negara, tentu saja ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh Sintayong. Sintayong memang kita harus akui memang bagus, secara disiplinnya bagus, dia tegas, kemudian keras terhadap pemain, dan sistem seperti itu adalah cocok sekali untuk pemain-pemain muda Indonesia, untuk pemain-pemain lokal Indonesia memang cocok mendapatkan pelatih dengan karakter seperti Sintayong. Dan sudah terbukti kan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, semuanya itu ditempa Pratama Arhan, Hernando, itu semuanya ditempa menggunakan caranya Sintayong ketika pertama kali datang ke Indonesia. Tetapi cara yang sama, saudara-saudara, tidak mungkin diterapkan kepada pemain-pemain dari Belanda ini. Tidak mungkin diterapkan dari pemain dari Belanda ini karena kulturnya yang berbeda, kemudian secara background, secara dasar permainan sepak bola itu mereka juga jauh lebih matang, kemudian mereka juga dibina dengan pemain-pemain dengan kultur-kultur yang berbeda. Paling penting, saudara-saudara, yang paling penting sekarang kita ini bersatulah. Tim nasional itu bersatu, supporternya itu bersatu. Gak usah lagi mencari-cari kambing hitam. Kenapa Sintayong dipecat? Apakah ada konflik dengan pemain ini, dengan pemain itu? Kenapa konflik dengan pemain kok pelatihnya dipecat? Gak usah seperti itu, gak usah dicari. Kasihan, kayak misalnya si Max Hilger itu. Itu kasihan sekali, saudara-saudara. Baru 2 pertandingan, punya 2 caps dengan tim nasional Indonesia, dia sudah 2 kali bikin klarifikasi gara-gara ulah supporter-supporter yang gak jelas itu menyerang dia, memberikan kata-kata yang tidak bagus lah, tidak baik lah. Misalnya seperti si Mark Klok juga sudah memberikan pernyataan bahwa dia sempat bermasalah dengan Sintayong. Dia memberikan semacam penjelasan bahwa Sintayong itu adalah tipe pelatih yang otoriter, yang diktator. Tetapi kemudian dia diserang. Gak usah kayak begitu, kasihan. Tiap pemain itu kan mereka punya pendapatnya sendiri-sendiri. Mereka mengungkapkan apa yang mereka alami. Dan pengalaman yang mereka alami di dalam ruang ganti itu tentu saja berbeda dengan apa yang dilihat oleh supporter. Permasalahan yang mereka alami itu juga mereka alami berbeda, pengalaman yang mereka alami itu juga tidak bisa saja berbeda pengalaman mereka dengan pemain-pemain lainnya. Jadi itu pendapat mereka punya pendapat sendiri, biarkan mereka berpendapat karena ini negara demokrasi. Gak usah kita marah-marah, gak usah diserang, gak usah dikasih komentar-komentar negatif. Kasihan saudara-saudara, mereka itu semua pemain, mereka itu justru harus mendapatkan dukungan dari kita. Dan itu yang paling penting, kita nggak usah lagi mengungkit-ungkit. Sintayong sudah menjadi masa lalu, terlepas dari pro dan kontra yang ada. Prestasinya kita hargai sebagai sebuah prestasi kepada sepak bola Indonesia. Pendidikan yang dia berikan kepada pemain-pemain lokal kita sesuatu yang bagus, sehingga mau tidak mau kita harus menghargai itu. Dan sekarang kita menatap masa depan dengan tim nasional yang baru, dengan Patrick Kluivert, terlepas dari kelebihan dan kekurangan dia. Itu saudara-saudara yang kita tunggu dan nantikan dari Patrick Kluivert serta Danny Lansat dan Alex Pastoor ini, saudara-saudara, adalah game plan-nya itu akan seperti apa. Nah, ini yang menarik, ini yang jauh lebih menarik untuk dibahas daripada kita membicarakan masa lalu, daripada kita menggibahin menuduh yang enggak pemain-pemain itu ada masalah itu enggak penting. Yang perlu kita bahas adalah nanti ini, saudara-saudara, ke depan ini Indonesia akan main seperti apa di bawah Patrick Kluivert. Kalau saudara-saudara tahu, selama ini bersama Sintayong itu kita lebih banyak menggunakan 3 back ya, walaupun kadang-kadang ada sedikit variasi 4 back, 4-4-2 atau 4-3-3. Pada awalnya sempat digunakan, kemudian sekarang akhir-akhir ini 3 back, 3-4-3, 3-5-2 itu sering digunakan, kemudian bertahan, kemudian serangan balik itu sering dilakukan oleh Sintayong.
bersama tim nasional. Nah, sekarang Patrick Kluivert ini akan seperti apa? Itu yang menarik. Dan kalau melihat kultur dia, tradisi dia, total football di Belanda, dan dia adalah pelaku, belajar dari pelatih-pelatih seperti Louis van Gaal, ya saya rasa kemungkinan 4 back kemungkinan besar akan diterapkan Patrick Kluivert. Dan ini bisa jadi tidak akan terlalu berbeda dengan apa yang sebelumnya, di era sebelumnya, di eranya zamannya Luis Mia. Nah, itu kemungkinan bacaan saya itu tidak akan jauh-jauh dari 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-4-2. Kemungkinan besar seperti itu bacaan saya, karena dia kultur sepak bola dia adalah seperti itu. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan menggunakan 3 back, karena 3 back ini sekarang sedang tren di Eropa, saudara-saudara. Saudara-saudara, terakhir saran saya kepada supporter kah, kepada netizen kah, kepada siapa saja orang-orang yang di Indonesia ini yang menyukai sepak bola, khususnya tim nasional Indonesia, gak usah marah-marah, santai saja, nikmati saja, kecuali Anda memang ada kepentingan terlibat memanfaatkan kehadiran Sintayong di Indonesia, terpengaruh dengan Patrick Kluivert atau apapun itu, Anda boleh marah. Tetapi kalau kita sebagai penggemar sepak bola biasa, ya kita santai aja. Sintayong sudah menjadi masa lalu dan sekarang Patrick Kluivert masa depan. Kita tinggal tunggu saja hasilnya, itu saja. Gak usah ribet-ribet lah, gak usah pusing-pusing, gak usah marah-marah. Santai aja, santai. Itu aja, kita lihat saja nanti. Kalau hasilnya bagus, ya alhamdulillah, puji syukur. Nah, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kalau tidak, ya kan bisa kita minta dia out. Bukan hanya Patrick Kluivert, PSSI bisa saja kita minta ganti out. Nah, kita minta out maksud saya. Itu ya kalau gagal. Tetapi kalau berhasil, ya kita beri pujian, karena sesederhana itulah Piala Dunia 2026 ini, saudara-saudara. Kalau Indonesia itu bisa lolos, itu berarti mukjizat. Tetapi kalau tidak juga nggak apa-apa, karena kita sudah mencetak sejarah sampai ke putaran ketiga. Nanti baru target di 2030 itu yang benar-benar harus direalisasikan. Jadi saya rasa santai aja, nggak usah marah-marah, nggak usah bikin hoax, nggak usah nyerang akunnya pemain, akunnya PSSI, akunnya pelatih, siapa aja. Kalau kita bagus, ya kita dukung. Kalau jelek, ya kita kritik, kita beri masukan, kita beri saran yang membangun, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, semua sudah kita ulas, kita analis semuanya, saudara-saudara. Tadi kita bicara lagi, kita masih bicara tentang Patrick Kluivert, tentang tim nasional Indonesia, tentang Sintayong, tentang Dani Lanza, tentang Alex Pastur, tentang semuanya itu yang sekarang sedang menjadi kontroversial, tentang Messi Hilger, Jay Isis, dan lain-lain. Dan saya mencoba untuk, ya sudahlah saudara-saudara, mari kita berpikiran positif saja. Saya mengajak saudara-saudara untuk berpikiran positif saja. Kita tunggu, sambil kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, kita sekarang berpikiran positif saja, berprasangka baik terhadap Patrick Kluivert. Ya mungkin saja selain harganya yang jauh lebih murah daripada Giovanni Van Bronckhorst, mungkin saja selain harga juga ada faktor-faktor lain yang membuat PSSI bersikeras untuk mendatangkan Patrick Kluivert didampingi oleh Alex Pastur dan Dani Lanza. Salah satunya yang coba saya baca adalah kemungkinan potensi Patrick Kluivert untuk membantu PSSI melobi atau mendatangkan pemain-pemain keturunan lagi, saudara-saudara. Kan tim nasional Indonesia ini kan sekarang dibangun pondasinya adalah pemain-pemain keturunan. Ya kan, pemain-pemain diaspora yang ada di Eropa. Dan ini juga pemain-pemain diaspora ini, tuntutannya supporter juga tidak hanya berhenti sampai di sini. Mungkin saja nanti tim nasional kita akan punya 30 pemain diaspora semuanya. Nggak apa-apa. Nah, untuk mewujudkan itu kan kita butuh orang yang bisa membantu itu. Dan mungkin saja pertimbangannya salah satu orang yang dianggap
dianggap bisa merealisasikan itu adalah Patrick Kluivert. Ya kan kita tahu lah, seperti yang selama ini sudah rumor berkembang, ada pemain yang namanya Mitchell Baker. Mitchell Baker pemain dari Lille kalau nggak salah. Tapi Mitchell Baker ini bukan kakek neneknya yang keturunan Indonesia, tapi buyutnya. Jadi kemungkinan besar di luar regulasi FIFA. Selain itu kan juga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk yang pernah main di Leeds. Pernah apa sekarang masih di Leeds ya, Leeds United. Kemudian ada Jayden Oosterwolde, itu juga pemain Fenerbahce, itu juga katanya punya darah Indonesia. Rian Flamingo, Jairo Riedwald ini pemain dari Maluku, kakek neneknya orang Maluku, tetapi dia pernah punya caps di tim nasional Belanda. Nah, ini kita lihat saja, mantan pemain Crystal Palace sekarang main di Antwerpen kalau nggak salah di Belgia. Kemudian ada Milion Manhoef di Stoke City. Nah, ini beberapa pemain yang kalau kita masih butuh pemain-pemain ini, dan tentu saja mengelola pemain-pemain yang sudah ada, ya Patrick Kluivert ini bisa cukup masuk akal lah, saudara-saudara, cukup logis karena dia juga tokoh di Belanda sana lah, di sepak bola Belanda. Dia idola pemain-pemain ini, idolanya Patrick Kluivert. Jadi ya kita tunggu saja nanti, jangan terburu-buru menghakimi saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Ini cuma bola. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!